Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti dengan NIM 241730837. Kelas B Prodi Pendidikan Jasmani. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai metabolisme zat gizi dan sistem energi dalam olahraga, memahami hubungan metabolisme zat gizi makro, sistem energi, dan peran zat gizi mikro untuk optimalisasi performa atletik. Baik, yang pertama ada metabolisme zat gizi makro. 3 zat gizi makro bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan energi melalui jalur metabolisme yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu karbohidrat sebagai sumber energi utama menghasilkan 4 gram melalui glikolisis dan siklus Krebs. Yang kedua lemak, sumber energi padat menghasilkan 9 gram melalui beta oksida dan siklus Krebs. Yang ketiga ada protein, yaitu berfungsi sebagai substrat energi cadangan, menghasilkan 4 gram melalui deamilasi. Baik, lanjut ke metabolisme karbohidrat. Proses utama karbohidrat dipecah menjadi glukosa, kemudian melalui glikolisis menghasilkan pirufat. Dalam kondisi aerobik, pirufat masuk siklus Krebs menghasilkan 30-32 ATP per molekul glukosa. Penyimpanan tubuh menyimpan glukosa sebagai glikogen di hati, yaitu 100-120 gram dan otot 300-400 gram untuk sumber energi cepat. Oke, lanjut pada metabolisme lemak. Yang pertama ada lipolisis, yaitu trigliserida dipecah menjadi gliserol dan asam lemak bebas di jaringan adiposa. Yang kedua transportasi, yaitu asam lemak bebas diangkut ke sel otot dengan bantuan karnitin. Yang ketiga beta oksidasi di mitokondria menghasilkan asetil CoA, NADH, dan FADH2 untuk ATP. Lemak menghasilkan lebih banyak ATP, yaitu 129 molekul untuk palmitat, namun membutuhkan lebih banyak oksigen dibanding karbohidrat. Selanjutnya ada metabolisme protein. Yang pertama asam amino esensial, yaitu 9 dari 20 asam amino tidak dapat disintesis tubuh dan harus diperoleh dari makanan. 2. Gluconeogenesis, yaitu asam amino glukogenik dapat dikonversi menjadi glukosa untuk mempertahankan kadar gula darah. Selanjutnya deamilasi, yaitu pelepasan gugus amino menghasilkan amonia yang dikonversi menjadi urea di hati. Yang terakhir ada kontribusi energi, yaitu protein berkontribusi 5-15% dari total pengeluaran energi, terutama saat puasa atau latihan berat. Selanjutnya sistem energi anaerobik. Sistem energi tanpa oksigen untuk aktivitas intensitas tinggi dan durasi singkat. Yang pertama, sistem fosfagen, yaitu sistem tercepat dan paling kuat menggunakan kreatin fosfat untuk mengenerasi ATP dalam 5-10 detik, dominan pada sprint, lompat, dan angkat besi. Yang kedua, sistem glikolisis anaerobik, yaitu menghasilkan ATP melalui glikolisis tanpa oksigen, mendukung aktivitas 30 detik hingga 2 menit, menghasilkan laktat sebagai produk sampingan. Selanjutnya sistem energi aerobik. Yang pertama glikolisis, yaitu pemecahan glukosa menjadi pirufat di sitoplasma menghasilkan 2 ATP. Yang kedua siklus Krebs, yaitu oksidasi pirufat di mitokondria menghasilkan NADH dan FADH2. Yang terakhir fosforilasi oksidatif, yaitu rantai transport elektron menghasilkan 30-32 ATP per molekul glukosa. Sistem aerobik menghasilkan ATP lebih banyak namun lebih lambat.
dominan pada aktivitas berdurasi panjang dengan intensitas rendah hingga sedang. Selanjutnya, peran vitamin dalam olahraga. Yang pertama, vitamin B kompleks, yaitu sebagai kofaktor enzim metabolisme energi, tiamin untuk dekarboksilasi pirufat, riboflavin FAD atau FMN, niacin untuk NAD+ dalam rantai transport elektron. Yang kedua, vitamin C, yaitu sebagai antioksidan larut air, melindungi dari radikal bebas, berperan dalam sintesis kolagen untuk tendon dan ligamen, serta penyerapan zat besi. Yang ketiga, vitamin D, yaitu sebagai regulasi kalsium dan fosfor untuk kesehatan tulang, berperan dalam sintesis protein otot, fungsi kontraksi dan kekuatan otot. Selanjutnya, vitamin E, yaitu sebagai antioksidan larut lemak, melindungi membran sel dari peroksidasi lipid dan bekerja dengan vitamin C dan selenium. Selanjutnya, peran mineral dalam olahraga. Yang pertama, zat besi, komponen hemoglobin dan mioglobin untuk transportasi dan penyimpanan oksigen. Kekurangan menurunkan kapasitas aerobik. Yang kedua, kalsium, yaitu 99% tersimpan di tulang, berperan dalam kontraksi otot, transmisi saraf, dan kesehatan tulang. Yang ketiga, magnesium, yaitu sebagai kofaktor 300+ reaksi enzimatis, termasuk glikolisis dan siklus Krebs, stabilisasi molekul ATP. Yang keempat, zinc, yaitu sebagai kofaktor 200+ enzim, termasuk superoksida dismutase, penting untuk sintesis protein dan fungsi imun. Yang kelima ada selenium, yaitu sebagai komponen glutathione peroksidase, enzim antioksidan dan melindungi dari peroksidasi lipid. Yang terakhir ada elektrolit, yaitu sebagai natrium, kalium, klorida, mempertahankan keseimbangan cairan, transmisi saraf, dan kontraksi otot. Oke, kita masuk di kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kesimpulannya, integrasi metabolisme yaitu karbohidrat, lemak, dan protein saling berinteraksi melalui asetil CoA, pirufat, dan intermediate siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Yang kedua, sistem energi komplementer, yaitu ketiga sistem energi, yaitu fosfagen, glikolisis anaerobik, dan aerobik, bekerja bersamaan dengan proporsi berbeda, tergantung intensitas dan durasi latihan. Pentingnya zat mikro, yaitu vitamin dan mineral, berperan sebagai kofaktor enzim, antioksidan, dan komponen struktural untuk performa optimal dan pemulihan. Untuk rekomendasi, konsumsi makanan beragam dan seimbang, sesuaikan strategi nutrisi dengan jenis dan intensitas latihan. Konsultasi dengan ahli gizi olahraga untuk program personalisasi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.